Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Ananda Marcelina, Astri Marliana, Aninda Siva, Cahya Apriliani, Fauzan Dwi Wijayanto, Silvi Amelia, M. Aji Permana Putra. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Suatu sistem sangatlah dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik berskala kecil maupun besar. Supaya berjalan dengan baik diperlukan kerjasama di antara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Hansen dan Moen, 1995, pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima sebelumnya umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pengertian manajemen yang lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan bekerja bersama. Tujuan sistem pengendalian adalah untuk mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun beberapa dari fungsi pengendalian manajemen diantaranya. 1. Melakukan perencanaan. 2. Melakukan koordinasi antar bagian. 3. Melakukan komunikasi informasi. 4. Mengambil keputusan. 5. Memotivasi sumber daya manusia supaya berperilaku yang selaras dengan tujuan organisasi. 6. Melakukan kendali. 7. Menilai kinerja. 8. Meningkatkan sistem akuntabilitas. 9. Melakukan perlindungan terhadap aset organisasi. 10. Mengelola kegiatan sehingga efisien. Sistem pengendalian manajemen dapat dibagi dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Pengendalian pencegahan atau preventive controls. Pengendalian pencegahan adalah mekanisme administratif seperti kebijakan, prosedur, standar, pedoman, undang-undang, dan peraturan yang digunakan untuk memandu pelaksanaan keamanan dalam suatu organisasi. 2. Pengendalian deteksi atau detective controls. Pengendalian deteksi adalah pengendalian yang didesain untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan. 3. Pengendalian koreksi atau corrective controls. Pengendalian koreksi melakukan koreksi masalah-masalah yang teridentifikasi oleh pengendalian deteksi. Tujuannya adalah agar supaya kesalahan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Masalah atau kesalahan dapat dideteksi oleh manajemen sendiri atau oleh auditor. 4. Pengendalian pengarahan atau directive controls. Pengendalian pengarahan adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang berlaku. 5. Pengendalian kompensatif atau compensating controls. Pengendalian kompensatif yaitu untuk memperkuat pengendalian karena terbaiknya suatu aktivitas pengendalian. Pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil. Ketidakadanya pemisah fungsi merupakan contoh pengendalian kompensatif. Ada 3 kelompok tipe pengendalian manajemen yaitu A. Preventive control. B. Operational control. C. Pengendalian kinerja. A. Preventive control bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari tujuan pengendalian dengan cara menciptakan standar, aturan, kebijakan dan disertai dengan pemantauan yang intensif. B. Operational control. Pengendalian operasional yang terkait dengan proses pemeriksaan apakah tugas atau transaksi tertentu disampaikan dengan cara yang efisien dan efektif. Operasional control adalah semua aktivitas dapat diukur dalam hal input seperti sumber daya dan output seperti konsumsi, barang, jasa, efek lainnya. C. Pengendalian kinerja. Pengendalian kinerja karyawan yaitu memastikan upaya yang diberikan karyawan memadai dan memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang dirancang dalam suatu organisasi harus memenuhi karakteristik berikut. A. Sistem pengendalian manajemen harus diselaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi.
B. Sistem pengendalian manajemen harus dirancang agar sesuai dengan struktur organisasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan masing-masing manajer. C. Sistem pengendalian manajemen yang efektif harus memotivasi para manajer dan karyawan untuk mengerahkan upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui berbagai penghargaan yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. A. Ukuran dan penyebaran perusahaan. Ukuran dan penyebaran perusahaan besar pasti berbeda dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini tentunya akan menentukan isi dan sifat dari sistem kontrol untuk setiap organisasi. B. Struktur organisasi, delegasi dan desentralisasi. Status dan konvensi mengatur struktur organisasi, dan tingkat desentralisasi dan delegasi di semua perusahaan. Misalnya, filosofi manajemen State Bank of India pasti berbeda dengan State Trading Corporation. Juga, di dalam suatu perusahaan, tingkat desentralisasi dan pendelegasian berubah dari satu waktu ke waktu lainnya untuk memenuhi tantangan lingkungan yang berubah dan peluang yang mungkin ada. Semua sistem kontrol manajemen pengaruh ini dipraktekkan dalam organisasi. C. Sifat operasi dan pembagian. Sifat operasi dan keterbagiannya mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Misalnya, di industri perminyakan, misalnya, subunit tidak bisa dibentuk berdasarkan produk. Namun, di banyak perusahaan perdagangan besar, divisi dapat dibuat berdasarkan produk. Sekali lagi, dalam industri kertas, tahapan berbeda dalam pembuatan pool tidak dapat dibagi lagi untuk tujuan pengendalian manajemen, meskipun pembuatan pool secara keseluruhan dapat dianggap sebagai satu divisi. D. Jenis pusat tanggung jawab. Sistem kontrol yang berbeda diperlukan untuk berbagai pusat tanggung jawab atau subsistem dalam suatu organisasi. Contoh, sebuah bank dapat menerapkan ukuran kinerja yang berbeda untuk mengukur kinerja cabangnya yang berbeda. Adanya perbedaan transaksi antar cabang, ada yang deposito heavy atau advance heavy, ada yang dengan dan tanpa fasilitas safe deposit transaksi valuta asing. Tidak menjadikan laba salah satu kriteria untuk evaluasi kinerja semua cabang. E. Orang dan persepsinya. Persepsi orang-orang dalam organisasi tentang kemungkinan efek sistem kontrol pada kehidupan kerja mereka organisasi, pertimbangan akan mempengaruhi sifat dan isi dari sistem pengendalian manajemen yang diperlukan dalam organisasi dan harus dipertimbangkan saat merancang sistem pengendalian manajemen. Terdapat 4 elemen proses pengendalian. 1. Detektor, sensor. Sensor sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses dan sedang dikendalikan. 2. Selektor, penaksir, suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. 3. Efektor, pelaksana, suatu perangkat yang sering disebut masukan, mengubah perilaku jika penilaian menunjukkan kebutuhan yang perlu dipenuhi. 4. Communication network atau jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan antara selektor dan efektor. Keterbatasan sistem pengendalian manajemen. Beberapa keterbatasan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 1. Kurang matangnya suatu pertimbangan. Efektivitas pengendalian seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu, dan beberapa variabel lain baik internal maupun eksternal atau lingkungan. 2. Kegagalan menerjemahkan perintah. Pengendalian telah didesain dengan sebaik-baiknya, namun kegagalan dapat terjadi yang disebabkan adanya pegawai atau staf yang salah menerjemahkan perintah dari pimpinan yang disebabkan dari ketidaktahuan atau kecerobohan pegawai yang bersangkutan. Terjadinya kegagalan dapat lebih diperparah apabila kegagalan menerjemahkan perintah dilakukan oleh seorang pimpinan. 3. Pengabaian manajemen. Suatu pengendalian manajemen dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsur dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 4. Adanya kolusi. Kolusi adalah salah satu ancaman dari pengendalian yang efektif.
Pemisahan fungsi telah dilakukan, namun jika manusianya melakukan suatu persekongkolan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu selain organisasi, maka pengendalian yang sebaik apapun tidak akan dapat mendeteksi atau mencegah terjadinya suatu tindakan yang merugikan organisasi. Kesimpulannya dari materi ini yaitu sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang penting untuk organisasi karena mereka memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis mereka, mengukur kinerja mereka, mengidentifikasi masalah dan peluang, mengontrol risiko, meningkatkan kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Untuk mengimplementasikan SPM dengan sukses, perusahaan perlu mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi, mengukur kinerja mereka secara teratur, melakukan evaluasi kinerja dan pengendalian, serta menyesuaikan sistem pengendalian manajemen dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan tujuan organisasi. Sekian materi dari kelompok kami mengenai konsep dasar pengendalian manajemen. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.